Bab ke-53. Arik dengan segera mengemasi barang-barang yang ia butuhkan. Ia juga sebenarnya sangat enggan meninggalkan Gunung Titlis karena dia sudah nyaman dan damai tinggal di sini. Tetapi Jeremiah memintanya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tentu saja Arik tidak berani menolak, jadi dia hanya bisa menerima dan menyelesaikannya. Tak menunggu siang hari, Arik sudah menuruni dan meninggalkan Gunung Titlis. Ia sangat bersedih meninggalkan tempat aman dan damai. Tempat itu juga yang menyelamatkan hidupnya dari pemburuan pembunuhan. Arik melihat alamat itu dan menunjukkan tempat yang ia akan datangi adalah Wuhan di Cina. Itu artinya Arik perlu melakukan penerbangan untuk sampai ke Cina. Singkat saja Arik sudah melakukan penerbangan dan baru saja tiba bandara di Cina. Sekarang ia hanya perlu ke Wuhan untuk mencari alamat wali kota yang Jeremiah minta. Arik tak membawa barang apapun, dia hanya membawa ponsel. Arik juga sudah menggunakan penampilan yang keren seperti bodyguard. Memakai jas hitam yang mencolok serta memakai kacamata hitam sebagai pelengkap. Arik berjalan meninggalkan bandara untuk mencari sebuah kendaraan umum menuju kota Wuhan. Arik berdiri diam di halte untuk menunggu bus datang dengan tujuan kota Wuhan. Ia hanya berdiam diri seperti patung. Ada seorang gadis di sebelahnya tiba-tiba berteriak meminta tolong. "Tasku dicuri, tolong!" Arik melihat sekeliling namun tak ada orang yang mau beraksi menolong gadis itu. Mereka semuanya hanya dia pura-pura tidak mendengar, mungkin mereka tidak mau membuang waktu ikut campur urusan orang. Arik hanya melihat pencuri itu melarikan diri, lalu dia mengejarnya seperti angin berlari kencang. Arik menarik tangan pencuri itu dan merebut tasnya, sedangkan pencuri itu panik dan langsung melarikan diri. Tak menunggu waktu lama Arik kembali dengan membawa tas milik seorang wanita tadi dan menyerahkannya. "Lain kali hati-hati," ucap Arik. Wanita itu menunduk. "Terima kasih atas bantuannya." Setelah mengatakan itu dia mengeluarkan beberapa ratus dolar dan menyodorkannya ke Arik. "Terimalah sebagai tanda terima kasihku." Arik melambaikan tangan. "Tidak, tidak. Aku tidak membutuhkannya jadi simpan saja untukmu." Wanita itu menunduk laku berkata. "Terima kasih banyak atas bantuannya." Arik hanya mengangguk sebagai jawaban. Wanita itu dengan malu-malu bertanya. "Kemana tujuanmu akan pergi?" Tanya wanita itu untuk Arik. Wanita itu sekilas masih seumuran dengan Arik. Dia memiliki wajah yang putih cantik dan memiliki kaki yang panjang dan indah. Kota Wuhan dengus Arik dingin tanpa melihat reaksi wanita itu. Wanita itu terkejut. "Oh sungguh? Aku juga mau ke Wuhan. Di sana tempatku tinggal." Arik menjawab dengan dingin. "Bagus kalau begitu." Melihat sikap Arik yang dingin padanya, wanita itu kehabisan kata-kata. "Oh ya, kita belum berkenalan, siapa tahu kita nanti bertemu lagi. Perkenalkan, namaku Elena." Ucap wanita itu sambil mengulurkan tangannya. Namun Arik tak merespon tangan wanita itu, dia hanya menjawab. "Namaku Arik Brown, bisa dipanggil Arik, senang bertemu denganmu Nona Elena." Ucap Arik sambil tersenyum. Elena baru pertama kali melihat seorang pria dingin kepadanya seperti Arik. Dengan wajahnya yang anggun tidak mungkin pria manapun akan bersikap dingin kepadanya, tetapi tidak dengan Arik. Dia masih tidak terpengaruh dengan kecantikan Elena. Elena penasaran dengan Arik, dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi bus segera datang dan Arik langsung masuk tanpa melihatnya. Elena gadis cantik yang dingin dengan para pria, tetapi pria Arik ini lebih dingin terhadapnya. Ini membuat Elena penasaran dengan kepribadian laki-laki seperti Arik. Singkatnya Arik sudah tiba di Wuhan dan langsung mencari alamat wali kota seperti tertera di alamat itu. "Halo Tuan, apakah benar ini rumah Burhan wali kota Wuhan?" Tanya Arik kepada satpam penjaga. Satpam itu buru-buru berkata. "Iya benar. Ada yang bisa saya bantu anak muda?" Arik buru-buru menyerahkan alamat itu dan berkata. "Tuan, tolong berikan kertas ini kepada Pak Burhan, bilang saja Ermia dari Gunung Titlis mengutus seseorang datang menemuinya." Satpam itu kebingungan dengan perkataan Arik, namun dia hanya menuruti permintaan Arik. "Baiklah, tunggu sebentar di sini, aku akan masuk memberitahu Tuan Burhan." Dia menerima kertas yang Arik berikan dan pergi menemui Burhan. "Tuan, ada seseorang di luar ingin bertemu dengan Tuan," ucap satpam tadi. Burhan buru-buru berkata. "Aku tidak pernah membuat janji dengan seseorang, suruh dia membuat janji kalau ingin menemuiku," ucap Burhan dingin. Satpam itu buru-buru menyerahkan kertas itu. "Ini Tuan, ada kertas dari anak itu, dia bilang dia utusan Jeremiah dari Gunung Titlis." Mendengar itu Burhan terkejut, ia perlahan mencoba mengingat dan menyadari kalau dia pernah meminta bantuan kepada Jeremiah, dan dia buru-buru bangun berkata. "Di mana dia sekarang?" "Dia adalah tamu terhormatku, ayo bantu aku menyambutnya keluar." Satpam itu bingung dengan sikap Burhan yang tiba-tiba berubah. Bagaimanapun Burhan tidak pernah sepasif ini walaupun bertemu dengan sesama wali kota lainnya, tetapi dia bersikap pasif kepada anak itu, ini membuat satpam itu kebingungan. Burhan buru-buru bangun dan berjalan keluar untuk menyambut Arik. Seisi rumah terkejut melihat Burhan tiba-tiba berlarian keluar, tidak seperti biasanya jika ada tamu, mustahil Burhan bangun dari tempat duduknya menyambut tamu itu keluar, tetapi kali ini dia melakukannya. "Selamat datang di Wuhan. Kamu pasti murid dari guru Jeremiah kan?" tanya Burhan. Arik tersenyum lalu berkata. "Ya Tuan, saya dipercaya menyelesaikan misi kali ini." Mendengar Arik menyebut misi, Burhan semakin bersemangat. Bagaimanapun kasus ini belum bisa ia atasi selama menjadi wali kota di Wuhan. Ia sangat depresi menghadapi organisasi Black Cobra itu. Jadi ketika dia mendengar Arik akan membantu menyelesaikannya, dia sangat bersemangat. Burhan buru-buru berkata. "Ayo, silakan masuk kalau begitu, akan lebih baik kita membicarakannya di dalam saja." Arik mengangguk dan ikut. "Oke, terima kasih atas keramahan Anda Tuan Burhan." Burhan mengajak Arik masuk dan berbicara mengenai masalah ini di ruang tamu. Arik dan Burhan terus berbincang mengenai cara mengatasi masalah ini. "Arik, perkenalkan ini Jack, dia yang akan membantumu mendapatkan semua informasi tentang Black Cobra." Arik mengulurkan tangannya. "Senang bertemu denganmu Tuan Jack," ucap ramah Arik. Jack juga membalas respon Arik dengan cara yang sama. Arik dan Jack saling bertukar kontak untuk memudahkan ia saling menghubungi. "Tuan, sepertinya aku perlu berkeliling untuk melihat situasi kota Wuhan," ucap Arik. Burhan buru-buru berkata. "Oh tidak masalah. Aku akan meminta seseorang untuk mengajakmu berkeliling." Burhan tahu betul Jeremiah.
dia adalah orang yang hebat di mata Jeremiah. Jadi Eric yang diutus oleh Jeremiah ini pasti bukan orang sembarangan di mata Burhan, dari sikap dan tampang Eric Burhan juga menyukainya. Tunggu sebentar. Aku mempunyai anak perempuan untuk mengajakmu berkeliling mengenali kondisi kota. Aku akan memintanya. Ucap Burhan. Dia buru-buru menyuruh Jack ke kamar putrinya untuk membujuk anaknya keluar. Jack, panggil dia ke sini, bilang ada tamu besarku dan aku membutuhkannya mengajak tamu mengelilingi kota Wuhan. Perintah Burhan. Baik tuan. Respon Jack. Jack langsung bangkit dan ke kamar putri Burhan. Nona Elena. Ayolah, ada tamu besar Tuan Burhan dan Tuan memintaku untuk membujukmu supaya menemaninya jalan-jalan mengelilingi Wuhan. Kalau tidak ayahmu akan marah. Ucap Jack memohon. Suruh saja ayah yang menemani tamunya. Kenapa harus aku? Dia selalu mementingkan bisnisnya daripada putrinya. Dengus Elena. Jack bingung mau mengatakan apa lagi untuk membujuk Elena. Nona Elena bisa mengatakan itu di depan ayahmu. Yang penting ayo ikut denganku dulu menemuinya, kalau tidak maka aku akan dimarahi. Kamu tahu sendiri kan di mana sikap ayahmu. Elena merenung sejenak lalu berkata. Ayo kalau begitu. Biar aku akan mengatakannya langsung di depannya. Alin bangun dan berjalan ke ruang tamu untuk memarahi ayahnya. Dia melihat ayahnya duduk dengan seorang tamu yang sedikit familiar. Ayah. Kenapa ayah memintaku untuk menemani tamu keliling? Kenapa tidak ayah saja yang melakukannya? Kau tegur Elena. Burhan berbalik dan angkat bicara. Elena, jaga sopan santunmu di depan tamu. Arik juga berbalik ketika mendengar Burhan menyebut nama Elena karena nama itu pernah ia dengar sebelumnya. Elena dan Arik terkejut saling memandang. Elena tersenyum bahagia menunjuk Arik. Erik kan? Tanya Elena. Arik tersenyum dan berkata. Kita bertemu lagi Nona Elena. Elena sangat senang dengan kehadiran Arik. Bagaimanapun dia masih ingin mengetahui tentang Erik tetapi tidak bisa saat itu. Sekarang dia bertemu lagi dengannya, Elena buru-buru duduk di sofa. Burhan tidak kalah terkejutnya melihat putrinya sudah mengenal Arik. Kalian berdua saling mengenal? Tanya Burhan dengan bingung. Elena tersenyum memandangi Arik. Ayah, Arik tadi menyelamatkanku dari pencuri di halte bus ketika balik dari bandara. Ucap Elena tersenyum memandangi wajah Erik. Bab ke-54. Burhan buru-buru mencoba memperkenalkan Elena kepada Arik. Erik, izinkan saya memperkenalkan putri sulung saya, Elena, kepada Anda. Dia kuliah untuk gelar doktor di Universitas Jiaotong. Setelah itu, Burhan menyapa Elena dan berkata. Elena, ayah akan memperkenalkanmu kepada Arik Brown. Dia adalah tamu terhormat keluarga kita, dia adalah orang hebat. Saat Arik menatap Elena untuk pertama kalinya, dia merasa gadis ini lebih cantik dibandingkan pertemuannya sebelumnya dengan Elena. Namun, pada saat ini, Elena yang berada di depannya ramping dan tinggi dengan kulit cerah kemerahan. Tampilan wajahnya tanpa riasan memiliki pesona kecantikan khas Cina. Rambutnya yang panjang diikat kuncir kuda, dan sepertinya dia adalah malaikat yang jatuh di Wuhan dan merupakan versi teratas dari gadis tercantik di Cina. Pakaian Elena sangat sederhana. Dia menggunakan pakaian gaun biasa dengan sepasang sendal hitam sederhana. Pakaian kasual sederhana seperti itu akan membuat temperamen Elena semakin cantik. Arik benar-benar tidak menyangka bahwa pria gendut seperti Burhan akan memiliki seorang putri yang cantik. Elena melirik Arik dan tersenyum malu mendengar ayahnya memperkenalkan ke Pasa Arik. Burhan buru-buru meminta. Elena, bisakah kamu membantuku untuk mengajak Arik mengelilingi Wuhan? Dia ingin tahu lebih banyak tentang Wuhan. Ucap Burhan. Muka Elena memerah malu mendengar ini. Tidak masalah. Aku bisa melakukannya. Burhan akhirnya lega melihat putrinya Elena mau menemani Arik berkeliling Wuhan. Tujuan Arik mau mengelilingi Wuhan adalah mencari beberapa informasi tentang Black Cobra dan orang-orang kaya yang terlibat di dalamnya. Setelah mendengar putrinya menerima permintaannya, Burhan buru-buru berkata. Erik, aku masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan sore ini. Jadi aku tidak akan menemani Anda. Biarkan Elena menemani Anda untuk berkeliling di Wuhan. Arik mengangguk dan berkata dengan santai. Tuan Burhan, silahkan selesaikan pekerjaan Anda. Bagiku cukup Nona Elena menemaniku. Burhan mengangguk puas dan menginstruksikan putrinya. Elena, tolong menjadi tuan rumah yang baik dan menghibur Arik atas namaku. Elena juga tidak ragu menjawab. Tentu saja ayah, aku akan mengajak Arik untuk berkeliling dan menikmati makanan khas Cina. Dia merahasiakan misi menghancurkan kelompok Black Cobra itu kepada Elena, bagaimanapun permohonannya untuk mengelilingi Wuhan adalah mencari markas Black Cobra. Jadi Elena tidak boleh mengetahui hal ini. Arik telah terbang lebih dari 10.000 kilometer untuk sampai ke Cina, jadi dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatannya untuk mengubur kelompok Black Cobra ini. Arik kemudian menatap Elena lalu berkata, mengapa kita tidak pergi lebih awal supaya kita kembalinya nanti lebih awal juga? Elena mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi. Arik berdiri dan berkata kepada Burhan. Terima kasih atas keramahan Anda Tuan Burhan, aku akan pergi berkeliling kota ini dulu dengan Nona Elena. Burhan tersenyum dan berkata, oke, bersenang-senanglah dengan Elena dulu, besok kita akan membahas masalah itu. Elena dan Arik berjalan keluar, setelah tiba di halaman, Elena langsung berjalan menuju Tesla model paling rendah di kalangan merek ini. Mobil ini adalah level termurah di antara mobil Tesla lainnya, mobil itu sama sekali tidak cocok di tempat parkir yang dipenuhi dengan mobil Ferrari dan Lamborghini. Arik benar-benar tidak menyangka gadis cantik dan kaya seperti Elena akan menggunakan mobil Tesla sederhana, sedangkan masih banyak mobil mewah lainnya diparkir di halaman rumahnya. Jadi Arik benar-benar terkesan melihat sikap Elena yang rendah hati. Bagaimanapun pertemuan dia sebelumnya, Elena jauh dari kata anak orang kaya atau wali kota. Tetapi kenyataannya dia adalah keduanya, anak orang kaya dan anak wali kota. Gadis ini benar-benar rendah hati dan sederhana. Elena bisa melihat raut wajah Arik yang terkejut, jadi dia buru-buru berkata. Erik, mobil saya agak sederhana, saya harap Anda tidak keberatan. Tidak, Arik melambaikan tangannya dan tersenyum sambil berkata. Saya tidak terlalu tertarik dengan mobil. Belum lagi mobil listrik roda 4, tapi saya juga akan merasa baik jika mengendarai listrik roda 2. Elena masuk dan menunggu di kursi pengemudi. Dia mengemudikan mobil Tesla itu keluar rumahnya setelah Arik masuk. Sepanjang perjalanan, Elena agak canggung. Erik, aku ingin tahu kemana kamu ingin pergi jalan-jalan?
Aku baik-baik saja dibawa keliling kemanapun. Eric tersenyum dan berkata tamu akan menuruti semua yang dilakukan oleh tuan rumah. Nona Elena bisa mengaturnya sesuka hati. Elena buru-buru mengusulkan. Jika kamu tidak memiliki tempat khusus yang ingin kamu kunjungi, bagaimana kalau kita ke Yuri Street dulu? Teman-teman universitasku ada di sana, jadi aku ingin sambilan memberikan barang untuk mereka lelang di amal nanti. Eric mengangguk dan berkata, tidak masalah. Yuri Street adalah tempat komersial yang paling sibuk dan makmur di kota Wuhan, Cina. Menurut Elena, tempat itu sangat cocok dijadikan untuk melakukan pelelangan barang untuk amal. Menurut pembagian hasil kerja dengan temannya, Elena akan bertugas siang hari ini. Tetapi ada tamu yang diperintahkan oleh ayah untuk dia ajak keliling kota Wuhan. Jadi Elena tidak bisa ikut kerja, melainkan dia ingin menemui teman-temannya untuk menjelaskan situasi. Dan juga Elena menyiapkan barang-barang bekas yang ia tidak pakai untuk dilelang dan dijadikan amal. Elena benar-benar tidak tahu harus membawa Eric kemana, sebab walaupun dia tinggal di Wuhan tetapi sebagian besar waktunya digunakan untuk belajar di universitas. Walaupun dia anak orang kaya, tetapi dia tidak terlalu menikmati kekayaan orang tuanya. Bisa terbilang dia sederhana. Elena mengendarai mobil ke tempat parkir dan memarkirnya, lalu dia meminta bantuan Eric untuk membantu membawa beberapa barang untuk dilelang oleh teman-temannya. Bisakah kamu membantuku sedikit membawa barang? Maaf kalau merepotkan, Hi. Semua barang ini akan aku serahkan kepada teman-temanku dilelang untuk amal. Ucap Elena. Eric memahami situasi sekarang, selain Elena mau bertemu temannya, dia juga membawakan temannya beberapa barang untuk dilelang. Eric benar-benar kagum dengan Elena ini. Elena membuka bagasi mobil di belakang dan meminta Eric untuk membawakan beberapa kotak barang. Pada saat ini, datang sebuah mobil Ferrari berwarna hitam mengkilat dan berhenti tepat di depan Tesla milik Elena. Jendela mobil diturunkan, dan seorang anak laki-laki berpakaian rapi dengan rambut yang disisir rapi ke samping berkata dengan terkejut. Elena, kamu sudah lama datang. Elena sedikit menyerngit dan bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Pihak lain tertawa dan berkata. Saya mendengar bahwa universitas Anda sedang mengadakan penjualan amal, jadi saya berpikir untuk datang menunjukkan dukungan saya juga. Saya mendengar Anda akan datang siang ini, jadi saya datang lebih awal hari ini. Namun saya benar-benar tidak berharap Anda datang lebih awal dari saya. Kita benar-benar ditakdirkan. Elena bertanya lagi. Bagaimana Anda tahu saya akan datang hari ini? Nama pemuda itu adalah Luke, dia buru-buru berkata. Saya melihat poster penggalangan dana ini. Jadi saya pergi dan bertanya dan saya mendapatkan informasi kalau itu adalah amal yang diselenggarakan oleh Anda. Saya bertanya kepada mereka kapan Anda datang dan mereka memberitahu kalau kamu akan datang nanti siang. Jadi saya pulang dan mendapatkan beberapa jam tangan untuk saya sumbangkan. Saya ingin membantu amal yang kamu selenggarakan. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata dengan sombong. Oh, ngomong-ngomong Elena, aku membawa beberapa jam tangan Rolex dan Philip ke sini untuk mendukung penjualan amal Anda. 2 jam tangan ini total harganya 2 juta sampai 4 juta dolar Cina. Elena memasang ekspresi dingin di wajahnya. Maaf Luke, tetapi kita menjual barang pribadi untuk amal di sini. Harga tertinggi per item tidak lebih dari 4.000 dolar Cina. Barang-barang milikmu ini terlalu mahal dan akan sulit bagi kami menjualnya nanti. Terima kasih atas kebaikan Anda. Luke melambaikan tangan dan berkata. Itu tidak masalah, meskipun mereka jam tangan bernilai 2 sampai 3 juta dolar Cina, tetapi barangku juga bisa dibanderol dengan harga lebih murah seperti 2 juta atau 1,8 juta. Luke dengan sengaja mengedipkan mata kepada Elena sambil tersenyum dan berkata, aku di sini untuk mendukungmu. Bagaimana tidak Elena anak wali kota yang cantik dan terkenal menyelenggarakan lelang amal, tetapi tidak ada barang bagus di lelang, bukankah itu memalukan? Ucap Luke dengan sombong pamer. Elena menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi alasan saya mengadakan penjualan amal adalah untuk membuat amal lebih membumi agar ambang batas amal dapat dikurangi di titik terendah. Sehingga lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam penjualan ini. Barang-barang mahal miliki Anda akan menakuti orang nanti di penjualan amal nanti. Jadi itu benar-benar tidak perlu. Luke berkata. Elena, saya dapat menyumbangkan uang jika itu tidak pantas. Bagaimana kalau 7 juta dolar Cina? Elena berkata. Tidak masalah bagi Anda untuk memberikan sumbangan. Yayasan amal kami telah membuka rekening notaris dan Anda dapat mengirim uang itu langsung ke rekening tersebut. Pada saat yang sama, Anda juga dapat mencatat apakah Anda ingin menyumbang dengan secara anonim atau dengan nama asli Anda. Setelah mengatakan itu, Elena berkata lagi. Tapi Luke, karena kamu tidak suka terlalu aktif dan hati-hati, aku pikir akan lebih tepat jika kamu membeli donasi tanpa nama. Ekspresi wajah Luke berubah sedikit jelek. Dia awalnya berencana memanfaatkan kehadiran Elena hari ini untuk dan mendapatkan kesan yang baik di hati Elena. Namun, dia tidak pernah berpikir kalau Elena tidak akan menghargainya. Elena bahkan berhasil mendorongnya ke jalan buntu hanya dengan beberapa kata. Sekarang sulit bagi Luke untuk menarik kembali kata-katanya. Jika tidak, ia akan mempermalukan dirinya sendiri dan kehilangan muka di depan Elena. Ketika Elena melihat raut wajah Luke berubah, dia buru-buru berkata, tidak masalah jika kamu menyesali dan ingin kembali menarik kata-katamu tadi. Luke, Anda bisa melupakan kejadian ini, anggap saja tidak pernah terjadi. Begitu Luke mendengar kata-kata ini, dia berkata tanpa ragu-ragu. Tidak. Tidak sama sekali. Bagaimana mungkin Luke Elliot menarik kembali kata-katanya? Bukankah itu hanya 7 juta dolar Cina? Saya akan segera mentransfer uangnya. Dia mengeluarkan ponselnya setelah mengatakan itu. Elena mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu bisa meluangkan waktu untuk mentransfer uangnya? Saya masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan, jadi saya pergi dulu. Elena menyadari kalau Eric masih di belakang dan tidak kelihatan oleh Luke, jadi dia ke samping untuk memberi ruang gerak Eric. Eric menjulurkan kepalanya tertawa lalu berkata dan menggoda mereka. Oh, apakah aku menunda kalian berdua? Kenapa kalian tidak melanjutkan dulu dan berpura-pura tidak melihatku di sini? Lagi pula aku tidak terpengaruh dengan perbincangan kalian. Elena tahu bahwa Eric sedang menggodanya, lalu dia sedikit membalas godaan Eric. Eric, tidak perlu berbicara seperti itu, bagaimanapun kamu adalah tunangan yang sudah diatur ayahku untukku. Apa maksudmu dengan bersembunyi di belakangku? Apakah kamu seorang pria? Goda Elena. Ketika Eric mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Entah bagaimana dia dipenuhi dengan kekaguman terhadap Elena. Dia hanya menggodanya, tetapi Eric tidak berharap kalau Elena menggunakan dia sebagai perisainya. Dia bahkan mengkritik Eric pada saat yang sama. Eric berakting dengan sedikit malu.
Maafkan aku Elena, ini semua salahku. Aku pasti akan menjadi orang yang pertama berdiri di depanmu jika kamu memiliki masalah seperti ini di masa depan. Elena mengangguk puas lalu berkata. Kamu tidak boleh memiliki karakter feminim seperti itu ketika kamu bersamaku di masa depan. Anda sedikit harus lebih keras dan jantan. Kalau tidak, bagaimana saya bisa mendapatkan rasa nyaman kalau begitu? Kamu benar, Eric berkata dengan sungguh-sungguh. Karakterku sebelumnya menang terlalu banci. Elena tidak bisa menyembunyikan tawanya melihat akting Eric. Bagus kamu tahu itu. Pada saat ini Eric menaruh kardus yang ada di tangannya. Eric berjalan ke Elena, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian situasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan memegang tangan Elena dengan erat. Sayang, percayalah padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu mulai sekarang, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Reaksi pertama Elena ketika Eric memegang tangannya, dia ingin melepaskan diri tetapi cengkraman Eric terlalu kuat, dan Elena sama sekali tidak bisa menarik tangannya. Setelah itu dia tidak berani menarik tangannya secara terang-terangan karena aktingnya akan terbongkar. Jadi dia hanya bisa menahan amarah dan berkata kepada Eric, ayo kita pergi dari sini sayang. Mendengar percakapan itu wajah Luke pucat dan dia berseru bertanya. Elena? Siapa laki-laki ini? Elena masih sedikit kesal karena Eric masih memegangi tangannya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan barusan? Dia tunanganku. Bagaimana mungkin? Luke berkata dengan marah seolah-olah seseorang telah mengambil pasangannya. Ayahku baru saja makan malam dengan Paman Burhan minggu lalu dan Paman Burhan mengatakan dia mendukungku menjalin hubungan denganmu. Dia mengatakan bahwa Anda belum pernah menjalin hubungan sebelumnya dan dia berharap saya meningkatkan upaya saya mendapatkan kamu. Bagaimana mungkin kamu memiliki tunangan seminggu kemudian? Elena menggunakan tangan kirinya untuk menunjuk ke tangan kanan yang dipegang oleh Eric. Kamu juga tahu kalau aku belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Apakah saya mau membiarkan dia memegangi tangan saya jika dia bukan tunangan saya? Saya pasti sudah memberikan tamparan di wajahnya jika dia bukan tunangan saya. Bab ke-55.